Di tengah pandemi COVID-19, segala hal pasti berbeda. Segala hal harus mulai dibiasakan, mulai dari menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, juga menjaga kesehatan. Menghabiskan waktu di rumah pun menjadi hal yang lebih lumrah dilakukan. Pada masa ini, memberi waktu bagi kita semua untuk lebih mengenal kasih Allah lewat eyang, papa, mama, kakak, dan adik. Masa penghayatan hidup berkeluarga memberi waktu bagi kita semua sebagai keluarga untuk saling berbagi, saling terbuka, dan saling menghargai. Masa penghayatan hidup berkeluarga menjadi wadah untuk kita semua merefleksikan kasih Allah lewat hal-hal yang saat ini kita alami. Menjadi berkat di tengah badai yang sedang melumpuhkan segala aspek kehidupan. Mari kita gali lagi semangat kasih Allah di dalam keluarga kita. Karena melalui keluarga, kita diingatkan betapa dekatnya kasih Allah di dalam hidup kita. Selamat memasuki masa penghayatan hidup berkeluarga. Mari kita saling jaga, saling peka, dan saling rawat. Tuhan Yesus memberkati. Panggilan beribadah. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah keluarga saat ini, marilah kita bersama-sama menghayati ibadah ini dengan tekad untuk mewujudkan keluarga yang berkarya di dalam Tuhan. Tema ibadah kita hari ini yaitu keluarga yang menunjukkan kebaikan hati. Kebaikan hati senantiasa dapat melahirkan perasaan sukacita dan damai sejahtera bagi sesama. Kebaikan hati dimulai dari diri sendiri dan keluarga masing-masing berdasarkan teladan kebaikan Tuhan Yesus yang melakukan pelayanan kebaikan dengan tulus hati. Marilah kita bersama-sama sujud beribadah di hadapannya. Bapak, Ibu, Saudara, kami mohon berdiri. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan beserta Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Silakan duduk. Nyanyian pujian. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat 2 bait yang pertama. Mulia, mulia namanya.
penyesalan dosa. Ya Tuhan, kami senantiasa menerima kebaikan-Mu dalam hidup kami. Namun demikian, kami sering melupakan dan tidak mau berbagi kebaikan melalui keluarga kami bagi sesama kami. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami memohon pengampunan-Mu melalui nyanyian Kidung Jemaat 25, bait yang pertama dan kedua. Ya Allahku di cahya-Mu. Pengampunan-Mu menyelamatkan hidup kami ya Allah. Kebaikan-Mu nyata dalam pengampunan-Mu bagi kami. Berita anugerah-Mu kami terima sebagaimana tersurat pada Lukas 6 ayat 35 demikian. Tetapi kamu kasihilah musuh-Mu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Bapak, Ibu, Saudara, kami mohon berdiri. Syukur dan kemuliaan bagi Tuhan. Ya Allah, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Biarlah hidup kami juga selalu memancarkan kebaikan-Mu, sehingga melalui kebaikan kami, nama-Mu senantiasa dimuliakan. Kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan, kami nyatakan sukacita kami melalui nyanyian dari Kidung Jemaat 40, bait yang pertama dan kedua, Ajaib Benar Anugerah, dan Kidung Pasamuan Jawi 92 bait yang pertama, Sestu Agung Sie Gusti. Duh
Bapak, Ibu, Saudara, silakan duduk kembali. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan menghayati firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, bersatu hati dalam doa epiklese. Ya Bapa, Allah penuh kebaikan yang menunjukkan kebaikannya yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Melalui sabda-Mu yang kami terima hari ini, kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menerima sabda-Mu ini dan menjadi kekuatan untuk mewujudkan keluarga yang menunjukkan kebaikan hati dalam kehidupan kami seperti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Demikian. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan, ku minta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah pembacaan kitab suci. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu,
dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita beribadah pada suasana bulan Oktober atau pada saat yang disebut masa penghayatan hidup berkeluarga, atau ada pula yang menyebutnya sebagai bulan keluarga atau MPHB. Pada saat-saat semacam ini, kita berusaha menghayati dan melestarikan harta pusaka gereja yang amat berharga, yaitu keluarga. Keluarga adalah harta pusakanya gereja. Dari keluarga itu, seperti halnya benih, iman ditanam, disemai, ditumbuhkan, dan pada akhirnya dikembangkan menjadi kehidupan insani yang membuahkan banyak kebaikan. Dari keluarga itu, seperti halnya lilin kecil di tengah malam, cinta kasih ditanam, dijaga jangan sampai padam, lalu ditumbuhkan menjadi nyala obor yang menyala perkasa dan diestafetkan turun-temurun dari generasi ke generasi. Dari keluarga itu pula, seperti halnya potret diri, pengharapan diletakkan, dijaga jangan sampai kabur, lalu ditumbuhkan jadi panggilan hidup yang teguh dan memberi kekuatan. Keluarga itu begitu penting bagi kita semua. Maka tepatlah kalau dikatakan sekali lagi di sini bahwa keluarga adalah harta pusakanya gereja. Sebagai gereja, kita perlu menjaga keluarga secara khusus, sesuai dengan tema kebaktian hari ini. Kita perlu menjaga keluarga agar menjadi tempat yang banyak menumbuhkan kebaikan. Kita perlu mengolah keluarga sedemikian rupa, supaya orang-orang di dalamnya sungguh-sungguh dapat menunjukkan kebaikan hati. Bagaimana caranya? Supaya kita dapat mengolah keluarga agar menjadi tempat yang penuh kebaikan hati manusia. Dulu sekali, sewaktu saya masih remaja, saya pernah bertanya kepada salah seorang pembimbing rohani saya. Saya bertanya demikian, apakah yang mesti saya buat agar kelak saya dapat menjadi seorang pendeta yang baik? Lalu guru saya itu menjawab pakai bahasa Jawa, "Keblatmu ojo nganti minger." Artinya, jangan sampai kiblatmu bergeser. Artinya pula, jangan sampai kamu kehilangan kompas. Apakah kompas itu? Kompas adalah alat penunjuk arah. Dia selalu menunjukkan arah utara-selatan. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kalau kita membawa kompas, maka kita akan dapat mengetahui arah, mana utara, mana selatan. Dalam menjalani kehidupan, khususnya ketika kita sedang berusaha mengusahakan kebaikan, kita perlu alat batin yang wujudnya seperti kompas itu. Batin kita perlu kompas, perlu pedoman untuk mengerti arah hidupnya yang sejati. Sebab jika kita sampai kehilangan arah, jika kita sampai kehilangan kiblat, maka batin kita jadi mudah tersesat. Saya pernah mengalami pengalaman tersesat macam ini. Dulu waktu saya masih remaja juga,
Saya pernah diajak oleh ayah saya ke Pulau Bangka untuk melakukan survei di ladang pasir Kuarsa. Itu sebuah tambang. Di sana kami masuk ke dalam sebuah hutan, lalu berjalan lama sekali. Tetapi waktu kami berjalan itu, kami tidak kunjung sampai ke tempat tujuan. Maka akhirnya salah seorang anggota regu kami menancapkan sebuah tonggak untuk menjadi penanda arah. Lalu kami melanjutkan perjalanan dan setelah beberapa waktu kami terkejut sebab ternyata kami kembali ke tonggak itu. Saat itulah kami sadar bahwa kami telah tersesat. Merasa berjalan lurus, padahal sesungguhnya kami berjalan berputar dan melingkar-lingkar di tengah hutan itu. Dalam menyusuri kehidupan ini, khususnya di dalam usaha kita membangun keluarga, kita pun dapat mengalami hal serupa itu. Kita bisa tersesat, kita bisa merasa sudah berjalan jauh, sudah punya banyak pengalaman, tetapi toh ternyata kita tidak bergerak kemana-mana. Kita tersesat dan semakin lama semakin kehilangan energi untuk berbuat kebaikan. Kasih kita semakin lama menjadi semakin hambar. Perhatian kita semakin lama semakin pudar. Kebaktian keluarga kita semakin lama semakin terasa sebagai rutinitas belaka yang tidak membawa pencerahan rohani. Demikian seterusnya. Kita tersesat di tengah aneka kegelisahan dan perjuangan hidup ini. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak kehilangan kompas, supaya kiblat hidup kita itu tetap terpelihara? Marilah kita mencoba menyimak mutiara rohani dari bacaan kitab suci kita hari ini. Dari surat Filipi 4, khususnya dari ayat 12 sampai 13, kita menerima kesaksian Rasul Paulus yang berkata demikian. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu apa itu kelaparan, dan aku tahu apa itu rasa kenyang. Paulus telah mengerti pahit getirnya hidup. Ia telah melihat merah hitamnya dosa. Ia telah mengalami suka dukanya kehidupan. Tidak ada rahasia lagi baginya mengenai penderitaan manusia. Dan dalam pengalamannya yang luas itu, Rasul Paulus akhirnya berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Inilah kompas Paulus, inilah kiblat Paulus, inilah kompas kehidupan Paulus, dan inilah juga kompas kehidupan kita, bahwa kemanapun kita pergi, kita dapat menanggung beban hidup ini dengan cara menempatkan hidup kita di dalam Dia, di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, saya terkadang membayangkan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah seperti alam semesta yang mewadahi hidup manusia. Kemanapun kita pergi, kita ada di dalam alam semesta itu. Kita ada di dalam tubuh kosmik, tubuh alam Kristus. Apapun yang kita alami, kita mengalaminya di alam semesta itu. Kita mengalaminya di dalam tubuh kosmik Kristus itu. Apapun yang kita sentuh, kita sedang menyentuh Kristus. Apapun yang kita jamah, kita sedang menjamah Kristus.
apapun yang kita alami, kita sedang mengalami Kristus. Itulah kenyataan sejatinya. Kita ini hidup di dalam Kristus. Akan tetapi, kenyataan sejati itu kerap kali tidak kita lihat, kerap kali tidak kita pahami, kerap kali tidak kita mengerti, kerap kali tidak kita alami karena kita tidak mampu membacanya. Kita tidak mampu membaca kenyataan sejati itu karena kita kehilangan kompas untuk membaca arah hidup kita. Akibatnya, sekalipun kita sungguh hidup di dalam Kristus, kita merasa seperti hidup di luar cinta Allah. Sekalipun sesungguhnya kita ini hidup di dalam tata reksa penyelenggaraan ilahi yang penuh cinta, kita merasa seperti tidak diperhatikan sama sekali oleh Allah Sang Pemberi hidup. Kenapa semua itu terjadi? Jawabnya adalah karena kita ini minger kiblatnya, karena kita ini kehilangan kompas, karena kita kini kehilangan prinsip iman. Jika hal ini sampai terjadi di tengah kehidupan keluarga, maka apa yang semula terasa manis bisa kemudian menjelma menjadi terasa pahit. Wajah sang kekasih kita yang semula tampak begitu cantik atau cakep, bisa kemudian tampak menjadi begitu tidak enak dan memuakkan. Anak-anak kita yang semula terasa sebagai berkat ilahi yang manis, bisa kemudian tampak sebagai orang-orang yang tiada henti menyakiti hati kita. Itu semua adalah tanda-tanda bahaya. Bahaya hilangnya kompas hidup beriman kita. Lalu apa yang mesti kita buat? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, tidak seperti kompas biasa yang bisa dibeli di toko buku atau toko besi atau toko apapun juga. Kompas hidup beriman kita itu tidak ada yang jual. Kompas hidup kita hanya bisa kita terima secara cuma-cuma dari bait Allah yang bersemayam di tengah hidup manusia. Untuk mendapatkan kompas hidup beriman itu, kita mesti datang ke bait Allah itu. Dan bait Allah itu namanya adalah Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Dia yang keluar dari Sang Bapa untuk mempersatukan diri Allah dengan kita. Kalau mau mendapatkan kompas hidup beriman, kita perlu datang terus-menerus ke hadapan Tuhan Yesus Kristus. Dengan menghadap Tuhan, kita akan disinari oleh cahaya wajah ilahinya yang penuh cinta. Dengan menghadap Tuhan, kita akan dihangati oleh hatinya yang penuh kasih. Dengan menghadap Tuhan, kita akan dipeluk mesra olehnya. Kita akan didekap erat dan dipersatukan dengan tubuhnya. Dan kita akan merasakan aliran-aliran kekuatan hidup baru terus-menerus terasa segar di dalam hidup kita mengalir darinya. Dan seiring dengan itu, dari kedalaman hati kita akan tumbuh semacam alat rohani yang namanya kompas hidup beriman. Di dalam pelukan Tuhan, kita akan mengerti aneka makna hidup kita. Berbahagialah kita dan juga keluarga kita yang rajin datang ke bait Allah yang bersemayam di tengah umat manusia itu. Namun, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih, tahukah kita apa yang mesti kita bawa ke bait Allah
untuk menghadap Tuhan. Orang-orang Israel paling tidak sekali setahun datang ke bait Allah dengan pertama-tama menghaturkan kurban persembahan. Mereka tidak menghadap Allah dengan tangan kosong. Mereka menghadap Tuhan dengan membawa kurban persembahan. Artinya, mereka tidak menganggap peristiwa menghadap Allah itu sebagai hal yang biasa-biasa saja. Mereka menghadap Allah dengan intensi penuh. Apapun kesulitannya, mereka akan menghadapinya asalkan bisa menghadap Tuhan. Demikianlah yang dialami oleh Rasul Paulus. Ia menghadap Tuhan tidak dengan tangan hampa, melainkan dengan mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Rasul Paulus mempersembahkan hidupnya untuk menjadi sarana pelayanan demi kemuliaan Tuhan. Maka, kalau kita ingin menghadap Tuhan, kita pun perlu melakukan hal yang sama. Kita perlu membawa persembahan yang wujudnya adalah diri kita seutuhnya. Dengan demikian, menghadap Tuhan itu tidak seperti nonton TV atau live streaming semata. Menghadap Tuhan itu tidak seperti nonton YouTube yang bisa dibolak-balik dengan seenaknya saja. Menghadap Tuhan adalah perjalanan berat untuk merelakan diri kita menjadi kurban persembahan demi kemuliaan Tuhan. Dengan kata lain, untuk mendapatkan kompas hidup beriman sejati, kita perlu senantiasa melepaskan diri kita supaya jadi milik Tuhan. Selama kita masih memuja diri sendiri, kita tidak akan pernah bisa memuja Allah. Selama kita masih tidak mau mengampuni kesalahan kekasih kita, atau anak-anak kita, atau orang-orang di sekitar kita, kita pun tidak akan pernah dapat memahami keagungan pengampunan yang Allah curahkan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, tahukah kita apa nama lain dari mempersembahkan diri ke hadapan Tuhan? Nama lain dari mempersembahkan diri ke hadapan Tuhan itu adalah memperlihatkan sikap baik hati kepada sesama. Untuk dapat melakukan hal-hal rohani yang dahsyat, kita perlu mengawalinya dengan melakukan hal-hal jasmania yang sifatnya sepele. Untuk dapat melakukan hal-hal rohani yang sifatnya abadi, kita perlu melakukan hal-hal konkret material yang sifatnya sehari-hari. Itu semua terjadi karena Allah yang sejati tidak bersemayam di bait Allah buatan manusia. Allah yang sejati itu bersemayam di dalam bait Allah ilahi yang sifatnya berinkarnasi, artinya menjelma jadi daging manusia. Untuk mengalami bait Allah yang dahsyat itu, kita perlu mempersembahkan hal-hal sederhana yang wujudnya adalah ekspresi sikap baik hati. Oleh sebab itu, di akhir khotbah ini, saya ingin mengajak kita semua yang saat ini tengah mengolah diri di masa penghayatan hidup berkeluarga. Marilah kita menjadi keluarga yang menunjukkan kebaikan hati. Bukan karena kita ini ingin sok-sokan jadi orang baik, namun karena kita adalah orang berdosa yang selalu dicari dan dicintai oleh Tuhan Allah yang Maha Baik. Amin. Keluarga-keluarga yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, dalam ibadah keluarga di masa penghayatan hidup berkeluarga saat ini, kita akan menaikkan doa keluarga yang akan dipimpin oleh keluarga Latif dari wilayah Radio Dalam.
Jika masing-masing keluarga ingin menambahkan pokok doanya sesuai dengan pergumulan keluarga ibu bapak, kami silakan. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Kami mengucap syukur atas kasih penyertaan-Mu hingga saat ini kami dapat berkumpul dan beribadah bersama keluarga kami masing-masing. Kami umat-Mu bersyukur atas kebaikan Tuhan yang dapat kami rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Di minggu kedua bulan keluarga ini, kami sekeluarga bersama menaikkan doa syukur kami kepadamu. Kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami agar menjadi keluarga yang menunjukkan kebaikan bagi sesama. Sebagai ayah dan suami, tolong kami agar kami mampu untuk membagikan kebaikan dan menjadi teladan kebaikan dalam hidup kami, bahkan saat di tengah kesulitan yang kami hadapi dan tanggung jawab yang harus kami penuhi. Kuatkan kami, ya Allah. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih sayang yang kami rasakan di tengah keluarga, terutama melalui orang tua dan keluarga kami. Sebagai anak, ajarkan pada kami untuk dapat membagikan kebaikan yang telah kami terima selama ini, serta keceriaan bagi semua orang di sekitar kami. Mampukan kami semua meneladani kebaikan orang tua kami. Ya Allah, kami bersyukur atas topangan yang Tuhan berikan di dalam setiap pergumulan keluarga yang kami hadapi. Sebagai istri dan ibu, ajar dan tolong kami agar dapat senantiasa memberikan dukungan dan kasih sayang bagi suami dalam menebar kebaikan hidup bagi orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami semua untuk menjadi teladan kebaikan bagi anak-anak kami. Inilah doa kami sebagai keluarga, kiranya Engkau senantiasa menolong kami, sebab hanya di dalam kuasa dan pertolongan Tuhan kami mau berserah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dimohon berdiri. Pengakuan iman rasuli. Bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat dan dalam persaudaraan iman dengan umat Tuhan di segala abad, marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan,
mari kita menaikkan doa syafaat yang dipimpin oleh salah satu anggota keluarga. Doa syafaat akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan secara bersama-sama. Inilah doa syafaat kami, ya Tuhan, yang kami akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami di hadapan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, persembahan yang telah dikumpulkan oleh masing-masing keluarga mohon dimasukkan dalam amplop dan direkatkan untuk selanjutnya diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat ditransfer ke rekening GKJ Nehemia di Bank Mandiri Cabang Pondok Indah. Adapun nomor rekening 101 01
008 1049 106 atas nama Gereja Kristen Jawa Nehemia. Jika ada kesulitan dengan transfer, ibu bapak saudara dapat menghubungi Majelis GKJ Nehemia. Doa persembahan silakan nanti dipimpin oleh salah satu anggota keluarga. Bapak, Ibu, Saudara, kami mohon berdiri. Nyanyian pengutusan. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita wujudkan kesediaan kita diutus Tuhan dengan menyanyikan lagu pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat 268 bait yang pertama dan kedua, Hai dengarlah anakku. Setelah menerima berkat Tuhan, ibadah keluarga akan kita akhiri dengan menyanyikan lagu dari pelengkap Kidung Jemaat 289 bait yang kedua, Keluarga Hidup Indah. Hai dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu, serta kalungkan itu pada lehermu. Hai dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Percayalah pada Tuhanmu dan jangan kau bersandar pada pengertianmu. Dan akui Dia dalam lakumu, maka jalanmu akan diluruskannya. Hai dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita menerima tugas perutusan kita sebagai pengikut Kristus yang mampu mewujudkan keluarga yang menunjukkan kebaikan hati. Mampukanlah kami melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Dia kini dan selamanya. Marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari engkau dengan cahaya wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Di dunia banyak jalan, jalan
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ibadah keluarga telah selesai. Bapak, Ibu, Saudara silakan duduk kembali dan mengambil waktu untuk saat teduh. Majelis Gereja Kristen Jawa Nehemia mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menghayati hidup berkeluarga. Walau kita belum bisa memulai ibadah di gereja, mari kita tetap menebar kebaikan mulai dari keluarga kita dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita dan keluarga kita. Amin. Kau mata air kehidupan, Kau hapus air mata kami. Sejak waktu pagi kami bersyukur, hingga malam tiba kami menyembah. Yang terutama, Kau yang terutama di hidup keluarga kami. Kau yang terutama. Kau yang terutama.